Shalom, selamat sore. Sore, oke. Sebelum mulai, aku minta boleh on cam semuanya ya, yang bisa on cam. Kita mau lihat wajah-wajah dari anak-anak di LC di sini. Bisa on cam? Oke, udah 200 orang on cam di sana. Ya nggak kerasa kita udah hari Sabtu lagi, kita mau ibadah. Kita mulai ibadah dengan nyembah Tuhan sore hari ini. Semuanya fokus sama Tuhan, kita mulai ibadah sore hari ini dengan nyembah. Fokus masing-masing. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita ulang sama-sama dari awal lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Katakan dengan lembut. Ku rasakan
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, penuhi kami Tuhan. Mari kita rasakan kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Oh, penuhi kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bawa kami dekat Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah. Kami rindu Tuhan, kami rindu mendengar suara, kami rindu memandang wajah-Mu. Haleluya, kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yes. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita mau bersemangat sore hari ini. Amin. Boleh lambaikan tangan semuanya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Ikutin Kak Hendro. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku padamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi ikutin Kak Lisa ya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Teman-teman, kita muji nama Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita
siapkan lagi hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Kami cinta padamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita ulang lagi, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita angkat tangan kita sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
kita sembah Dia. Oh, ku tinggikan namamu, ku nyanyi hosana hanya bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu, kami cinta Engkau, kami rindu Engkau, kami cinta Engkau. Kami ingin selalu berada di dekatmu. Oh, haleluya. Kami ingin berada di dekatmu Tuhan, merindukan hadiratmu Tuhan. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan berada dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Bapa dalam hadirat-Mu. Thank you Tuhan, Engkau sudah dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan bagi kami, dengan cinta-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Kami mau Bapa setiap hari menyembah Engkau Bapa, muji nama-Mu Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kami mau merasakan lebih dalam lagi, Kau mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulutnya hanya daripada Engkau Bapa. Kau berkati Bapa dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pada sore hari ini. Biarlah semuanya berjalan Bapa dengan aman dan lancar Bapa. Kami semua dapat terurapi Bapa, kami semua dapat merasakan hadirat-Mu Bapa setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kalau kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman sekalian, senang jumpa dengan adik-adik sekalian di rumah masing-masing. Saya percaya masih excited di dalam Tuhan meskipun pandeminya lama nggak selesai-selesai ya, tapi nggak apa-apa, kita di dalam Tuhan harus tetap bersuka cita. Saya suka banget lagu yang tadi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Senang saya lagu itu karena ya memang dulu pertama kali lagu itu muncul gitu ya, ada banyak orang yang geger karena lagu itu, karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa penciptanya cuma ngambil dari Mazmur pasal 26 dijiplak gitu doang gitu ya. Tapi mereka karena nggak baca Alkitab jadi nggak ngerti. Nah, lagu yang tadi nggak apa-apa, saya akan mulai dari lagu yang tadi. Lagu yang tadi itu berkata bahwa kita ini perlu mengenal diri kita sendiri. Caranya gimana? Caranya kita tanya sama Tuhan, minta Tuhan untuk menguji kita. Nah, cara terbaik untuk mengenal diri kita sendiri adalah dengan cara mengenal Tuhan.
There is no other way, nggak ada jalan yang lain. Kalau kamu mau kenal dirimu sendiri, kamu harus kenal siapa penciptamu, kamu harus kenal siapa Tuhanmu. Nah, hanya ada satu pribadi yang saya percaya mengenal diri kita, itu adalah Tuhan. Hanya satu. Tidak termasuk dirimu sendiri. Iya, tidak termasuk dirimu sendiri. Saya boleh klaim bahwa saya mengenal diri saya sendiri sampai saya kepepet, gitu ya. Contohnya gini, nggak ada pencuri yang mencuri karena dia nggak perlu itu, gitu ya. Kecuali dia memang kleptomania, beda lagi itu ceritanya. Tetapi kalau 90% lebih pencuri, dia mencuri karena kepepet. Saya boleh berkata saya orang yang jujur, saya orang yang bla bla bla. Karena saya belum melihat anak istri saya barangkali kelaparan, barangkali seperti itu. Makanya Daud dengan kerendahan hati dia berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bukan saya memberikan pembenaran kepada perbuatan-perbuatan salah, bukan. Tetapi kita perlu dimurnikan setiap hari. Dengan cara seperti apa? Hari ini kita akan berbicara tentang knowing God, tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, topik ini, Kak, ini topik yang Jurassic Park banget, Kak. Jadi selalu dibicarakan terus-menerus, dan banyak orang yang sudah bosan mendengar yang seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa fondasi yang kuat akan membuat bangunan yang kokoh. Kalau fondasi nggak kuat, jangan coba-coba untuk membangun di atas fondasi itu. Dan tidak ada fondasi yang lebih kuat di muka bumi ini selain pengenalanmu akan Tuhan. Karena segala sesuatu berubah, right? Betul ya? Segala sesuatu mungkin nanti ada idiom gitu ya. Before BC jadi before corona dan AC after corona. Mungkin seperti itu karena ada banyak kebiasaan kita yang berubah before corona dan after corona. Nggak ada hal yang stabil di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu banyak orang berkata, lu kalau punya uang beliin emas karena emas bakal naik terus. Ternyata setelah pemilihan Amerika Joe Biden naik, emasnya rontok sekarang. Gitu ya. Jadi nggak ada satu base yang akan terus kokoh di muka bumi kecuali kamu memberikan base-nya itu kepada sesuatu yang tidak tergoyahkan. That's why Tuhan berkata, Tuhan ini adalah batu karang yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Dia disebut seperti itu. Kalau kamu menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, kamu nggak akan tergoyahkan. Jadi corona bikin banyak orang stres, banyak orang gila, tetapi kalau orang yang punya fondasi yang kuat, orang yang jangkarnya pas ada di batu karang yang kuat, yakni Tuhan Yesus Kristus, dia nggak akan gila, gitu ya, nggak akan stres. Nah, knowing God, mengapa sih begitu penting untuk mengenal pencipta kita? Nah, saya ini suka banget film perang. Jadi kemarin kalau nggak salah saya nonton lagi film lama banget gitu ya. Saya bukan suka film perang, ya suka sih yang tembak-tembakan suka, tapi I prefer untuk yang ngelihat yang pedang-pedangan karena lebih seru buat saya. Saya kemarin lihat film judulnya Troy, itu nggak tahu film tahun 2000-an atau 90-an, film lama banget. Ada satu adegan seperti ini, ketika Achilles dia minta anak buahnya untuk menyerbu pantai yang penuh dengan pasukan Troya. Anak buahnya ngomong seperti ini yakin kita mau nyerbu, kita cuma 50 orang, kita cuma kapal yang kecil. Lalu Achilles bilang seperti ini, kamu bosmu siapa? Dia bilang seperti itu. Bosku kamu, dia bilang kayak gitu. Anak buahnya bilang bahwa bosku ya Achilles. Dan pada akhirnya Achilles ketika dia turun ke pantai itu, semua anak buahnya mengikuti dia. Kenapa? Karena anak buahnya kenal siapa itu Achilles. Dianya adalah prajurit Romawi yang tidak pernah terkalahkan, gitu ya. Kalau perang pokoknya ada Achilles ini tidak mungkin kalah. Jadi prajurit-prajurit itu ngerti kalau pokoknya pentolannya ini turun ke pantai pasti mereka menang, gitu ya. Jadi mereka semua berani untuk turun. Padahal mereka 50 orang lawan entahlah ribuan orang. Dan pada akhirnya memang mereka merebut pantai itu. Ya singkat cerita, apa yang dilakukan oleh mereka itu bukan bodoh, tetapi mereka melakukan itu karena pengenalan. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa sih kekristenan itu berbeda dari agama kebanyakan? Di kekristenan mengajarkan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau di agama lain kita diajarin untuk kamu ngejar-ngejar Tuhan. Kamu ada di gunung yang ada di gunung di puncaknya lagi ya. Bertapa di situ, cari Tuhan, nanti tiba-tiba, ini sungguhan ini.
ada dari pohon, keramat nanti jatuh pohonnya. Kalau kamu pegang itu, wah kamu bisa menemukan Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi di dalam agama kita, di dalam iman Kristen, nggak seperti itu. Tuhan Yesus turun ke bumi untuk berjumpa dengan manusia, untuk embrace manusia. Berbeda banget ya. Kalau yang lain itu adalah lomba, kita pursuit, mengejar Tuhan. Tetapi di dalam iman Kristen, enggak. Tuhan yang mengejar kita lebih dulu. Jadi pengenalan akan Tuhan harus dimulai ini dulu. Kalau pikiran kita masih sama seperti agama-agama yang lain, you never found God. Kamu nggak akan berjumpa dengan Tuhanmu. Karena kamu ngejar Tuhan, dan Tuhan ngejar kamu. Jadinya kayak Tom and Jerry, betul ya? Jadi kalau kamu pingin berjumpa, kamu pingin dekat dengan Tuhan, yang perlu dilakukan apa? Just open the door. Buka pintunya lebar-lebar. Sama seperti yang dikatakan di kitab Wahyu bahwa Tuhan Yesus mengetuk pintu hati setiap manusia. Jadi yang perlu dilakukan oleh manusia apa? Bukan lari mengejar orang yang mengetuk pintu itu, karena nggak berguna juga cari-cari di tempat lain, karena dia persis ada di depan pintu. Masalahnya kita terlalu repot untuk melihat apa yang tidak ada dibandingkan untuk memakai telinga kita dan menyadari apa yang sudah ada di depan pintu kita. Seperti itu. Nah, suara saya nggak masalah ya. Ini kenapa kok ada tilut-tilut. Nah, di dalam, nanti kalau ada sesuatu, minta tolong kakak-kakaknya bilang ke saya. Ini nggak tahu kenapa. Jadi kalau saya akan membahas satu tokoh dengan cepat saja, misalnya minta teman-teman kalau mau mengeluarkan alat tulisnya bisa dikeluarkan sekarang dan mulai mencatat. Jadi saya akan menceritakan seorang tokoh yang namanya Yosua. Yosua ini orang yang luar biasa. Dia awalnya, saya pernah cerita, dia awalnya ajudan. Ajudan itu kalau sekarang ajudannya Pak Jokowi, yang bagian bawa mapnya Pak Jokowi, bagian mengamankan Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika presidennya meninggal, yang menjadi presiden berikutnya adalah ajudannya. Ya, it never happen, nggak pernah terjadi seperti itu. Tapi hari itu terjadi seperti itu, dan ini adalah ajudan yang luar biasa sekali. Dan kita lihat perjalanan kehidupannya. Beberapa kisah saja. Karena saya sering menceritakan di masa mudanya, dia ikut sama Musa naik ke Gunung Horeb dan sebagainya. Dia ikut menjumpai Tuhan dengan cara yang tidak langsung. Mungkin Musa bertatap muka, tetapi dia quote unquote dalam arti yang positif, dia ikut nguping jauh di belakang sana, tetapi dia tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan dia terbiasa dengan itu. Dia terbiasa di masa mudanya untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Dan no wonder ketika dia harus berdiri sendiri sebagai Mr. Presiden gitu ya. Saya tidak menyebut pemimpin karena lebih mudah di pikiran teman-teman, saya yakin. Dia itu presidennya orang Israel pada waktu itu. Lebih mudah menyebut seperti itu. Ketika dia jadi presidennya sendiri, dia sudah tahu, dia sudah katam caranya bagaimana untuk connect dengan Tuhannya. Coba perhatikan ini, banyak orang ketika dia sudah ada di puncak, dia bahkan nggak ngerti bagaimana caranya mencari pertolongan. Puji Tuhan, kamu belum dibawa ke puncak oleh Tuhan, dan sekarang kamu masih bertanya-tanya, gimana caranya saya mengenal Tuhan, gimana caranya saya bisa ngobrol sama Tuhan. Ya untung kamu belum jadi orang yang ada di puncak, karena begitu ada di puncak dan orang nggak ngerti bagaimana caranya mencari Tuhan, wow, itu jadi malapetaka yang luar biasa. Nah, ingat kisahnya Yosua, kisah pertama yang saya mau ceritakan adalah pada saat dia ada di dalam Wall of Jericho, di dalam tembok Jericho, di luar tembok Jericho, ya. Ketika itu dia dijumpai oleh Tuhan sendiri. Di Alkitab dikatakan namanya adalah malaikat Tuhan. Saya nggak baca itu karena cerita ini familiar buat kamu, saya akan ceritakan saja supaya kita bisa rangkum banyak hal. Dia dijumpai oleh malaikat Tuhan, lalu dia Yosua tanya, kamu di pihak mana? Secara casual saya ceritakan begitu, lalu malaikat Tuhan berkata, aku bukan kawan, aku juga bukan lawan. Artinya the choice is yours. Kamu yang milih, aku jadi lawan atau jadi kawanmu. Gitu. Dia mengenal Tuhan dengan cara-cara yang nggak lazim di dalam kehidupannya. Dan saya yakin bahwa pengenalan akan Tuhan itu mensyaratkan satu hal. Tidak mensyaratkan orang yang pintar, tidak mensyaratkan orang yang hebat, yang suaranya enak, yang bisa main alat musik dengan luar biasa, tidak. Tetapi orang yang meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, pasti mengenal Tuhan. Gitu ya.
Kenapa Kak nggak banyak orang yang benar-benar bisa mengenal Tuhan? Ya karena nggak banyak orang yang meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Beda dengan Yosua. Yosua ini mungkin bukan orang yang paling hebat, bukan orang yang paling cerah, dan di antara generasinya barangkali ada banyak yang lebih pintar dari dia barangkali. Tetapi dia adalah orang yang paling punya waktu buat Tuhan. Sehingga dia adalah orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bayangkan ada seorang raja dan dia akan melakukan sesuatu, orang yang dipilih oleh dia pastilah orang yang paling dekat dengan dia. Gitu ya. Orang yang jauh dengan dia nggak yakin dengan orang yang seperti itu. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, commonly akan mendapat banyak promosi. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan itu tidak ekstrim. Yosua ini bukan orang yang ekstrim. Nanti saya akan, begitu kita lanjut, kita akan belajar betapa humanisnya seorang Yosua, betapa manusianya seorang Yosua ini. Dia bisa takut, dia bisa nangis-nangis, bisa tersungkur, dan sebagainya. Bukan tersungkur pada Tuhan, enggak. Dia tersungkur ketakutan. Dan nanti kita akan belajar. Orang yang sedikit-sedikit, saya mendengar suara Tuhan, saya melihat bla bla bla, belum tentu itu adalah tanda ketika seseorang mengenal Tuhan. Saya tidak mengecam orang yang dikit-dikit bilang, saya dengar suara Tuhan, bla bla bla. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang sangat murahan, dengan cara yang sangat cheap, itu pasti bukan dari Tuhan. Misalkan saya tanya sama Ron, nanti mau makan di mana? Sebentar saya doa dulu, Kak. Saya dengar suara Tuhan, kita harus makan steak nih, Kak, siang ini. Ya, nggak ada urusannya Tuhan gitu ya. Tuhan nggak ada urusannya hari ini kita mau berkati orang yang jualan steak atau orang yang jualan pangsit mie, nggak ada urusannya dengan itu. Karena itu nggak penting yang seperti itu. Dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu, saya yakin malah itu mocking atau mempermainkan Tuhan. Bukan tandanya seperti itu. Itu bisa jadi tanda, tetapi bukan itu tanda primary atau yang utama. Nah, teman-teman, tandanya seperti apa? Justru yang tadi, orang yang nggak ekstrim, orang yang low profile seperti Yosua. Lihat apa-apa, dia telaah dulu, dia mikir-mikir dulu, sama seperti pada waktu dia di depan tembok Yeriko, dia bertanya-tanya sama Tuhan, ini gimana sih maksudnya Tuhan? Ini aku harus gimana dan sebagainya. Dia orang yang low profile sekali. Dia bijak untuk menentukan mana yang membuat Tuhan senang, mana yang mendukakan Tuhan. Jadi sebelum dia bertindak sesuatu, orang yang mengenal Tuhan, ciri-cirinya adalah dia mempertimbangkan, kira-kira kalau aku lakukan ini, gimana ya perasaan Tuhan? Sesederhana itu. Misalkan saya ada di mobil bersama dengan kamu, dan saya katakan saya nggak suka durian. Lalu kemudian teman-teman, misalkan Patrick, ada Felix, tiba-tiba kalian borong durian dan bawa di mobil saya, padahal kalian tahu, saya suka durian sih, tapi andai kata saya nggak suka durian, dan saya meskipun suka durian, nggak suka itu dibawa ke mobil saya karena baunya akan lengket sedemikian lama, kalian melakukan itu kepada saya, itu adalah tanda kalian nggak kenal saya sebetulnya. Nah, pengenalan akan Tuhan sesederhana itu sebetulnya. Kalian tahu, kira-kira kalau aku lakukan A, ini Tuhan disenangkan apa enggak ya? Tuhan ini kira-kira berduka enggak kalau saya melakukan perbuatan ini? Sesederhana itu. Nah, di dalam Yosua pasal yang ketiga, ada sebuah cerita yang menarik. Saya bacakan, enggak usah dibacakan, nanti kita bacakan yang berikutnya saja. Yosua pasal yang ketiga ini adalah cerita mengenai Yosua ketika dia harus melangkah ke tanah Kanaan. Ketika dia harus menyeberang ke tanah Kanaan. Ceritanya begini, dia melewati sungai yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu cukup gede pada waktu itu. Sampai sekarang cukup gede. Dan nggak mungkin untuk membuat orang sejumlah 2 juta orang Israel, lewat begitu saja. Karena pada waktu itu nggak ada jembatan, bro. Nggak ada jembatan, nggak ada apa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yosua, saya kalau jadi Yosua, saya akan mikir gini. Dulu bapak buah saya, si Musa, caranya dia membelah laut terbelah gimana? Teman-teman masih ingat caranya gimana? Pakai tongkat ya. Tongkatnya diangkat, jret, kayak tongkat sihir begitu. Tiba-tiba lautnya terbelah. Saya nggak tahu sih. Tapi prediksi saya kelihatannya Yosua juga coba yang kayak gitu. Coba deh, tak angkat deh. Kok nggak belah ya? Kok nggak ngapa-ngapain? Akhirnya tenang-tenang saja ternyata. Dan ternyata masalahnya sama dengan bapak buahnya dulu.
Musa punya masalah yang sama, dia menghadapi yang namanya laut terberal, sungai yang begitu besar. Yosua juga menghadapi masalah yang sama, sungai besar juga. Tetapi lucunya adalah cara Tuhan menyelesaikan masalah kedua orang ini berbeda banget. Kalau Musa, caranya cukup dengan Tuhan mengangkat tangannya. Musa mengangkat tangan pakai tongkatnya, beres. Tongkatnya kalau nggak salah dipukulkan ya, saya lupa detailnya gimana. Dipukulkan ke laut terbelah dan laut itu bisa terbelah. Sementara Yosua caranya anti mainstream sekali. Dia suruh orang-orang penting yang namanya waktu itu adalah orang-orang Lewi, imam-imam, disuruh menggotong tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah treasure yang sangat berharga untuk orang Israel. Tetapi Yosua perintahkan gini, ya nanti orang-orang penting tadi, orang-orang Lewi, sama tabut perjanjian, kalian jalan di depan. Gitu ya. Kalau misalkan, saya mau tanya ini, bahasa Jawanya, kalau misalkan kira-kira yang dikatakan Yosua itu salah, orang-orang penting dan tabut perjanjian itu bisa, bahasa Jawanya, kintir. Ya, di dalam kali itu, di dalam sungai tersebut, betul ya? Tiba-tiba Yosua menyadari, loh kok kintir, kok hilang semua ini orang-orang penting ini, loh nggak ada yang bisa pimpin ibadah sekarang. Pendeta-pendetanya hilang semua. Nah, Yosua mengambil cara seperti itu karena dia yakin itu dari Tuhan. Jadi dia suruh orang-orang yang tadi, orang-orang Lewi untuk angkat itu, dan kemudian kakinya sampai di air. Dan kemudian jalan aja. Dan tiba-tiba sungainya itu terbelah sama seperti yang Musa lakukan. Dengan cara yang berbeda sekali, tetapi resultnya sama, memberikan kemenangan untuk Musa. Dan dari titik itu, dia juga belajar satu hal. Bahwa dia tidak setia terhadap cara, tetapi dia setia terhadap pribadi. Halo teman-teman, seringkali kita suka setia terhadap caranya. Maksudnya gini, setia terhadap cara. Ya, saya ini kalau mau sukses, kalau mau mengenal Tuhan, kalau mau menuruti visi Tuhan, saya harus melakukan A, B, C, D. Gitu. Saya melihat Kak Hendro itu menyenangkan hati Tuhan. So, aku harus jadi seperti Kak Hendro. Aku harus berdoa seperti Kak Hendro. Aku harus melayani seperti Kak Hendro. Aku harus bicara seperti Kak Hendro. And on, and on, and on. Padahal tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan. Hari itu, seorang Yosua mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang sangat unik. Sebagai Tuhan yang sangat pribadi. Bahkan Tuhan itu sangat kreatif ya. Berlebihan kreatifnya gitu loh. Kalau misalkan masalahnya sama, mbok iya, oh gitu ya bahasa Jawanya, penyelesaiannya sama aja gitu loh, nggak usah terlalu kreatif Tuhan. Tetapi terserah Tuhan kan, dia masalahnya sama, tetapi dipakai cara yang berbeda. Itu kisah yang kedua. Nah, jangan setia pada cara, setialah pada pribadinya. Kalau kita mau kenal sama Tuhan, kita nggak boleh setia sama caranya, tetapi harus setia sama pribadinya Tuhan. Kita stres kalau kita setia sama cara. Apalagi di saat after corona ini ya, kita stres banget, dan cara-cara yang lama kita coba nggak berhasil. Nanti teman-teman kalau sudah mulai gede, yang sudah mulai usaha dan sebagainya, nanti kalian masuk ke dunia yang sama sekali baru. Sebelum corona barangkali banyak job, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, dan setelah corona ternyata digantikan oleh mesin, digantikan oleh komputer dan sebagainya. Kamu nggak bisa mengandalkan cara, tetapi ini waktunya bagi kita untuk shifting dan mulai mengandalkan yang namanya pribadinya Tuhan. Karena pribadi nggak berubah, tetapi cara terus berubah. Yosua 7, pasal ayat yang ke-7 sampai 11, saya bacakan yang kali ini. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Nah, ini ceritanya setelah dia menyeberang sungai Yordan. Supaya kami diserahkan kepada orang Amori itu dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Mokong sekali Yosua ini ya. Jadi dia ini bukan orang yang sok suci Tuhan, aku bersyukur dengan segala sesuatu. Ya enggak, dia bisa ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan adalah tempat ngomelnya yang pertama, dan itu enggak salah gitu loh. Saya bisa handle kemarahan keponakan saya karena saya belum punya anak. Saya lebih kecewa kalau dia marah tentang saya daripada dia marah kepada saya. Ngerti bedanya ya? Kalau dia marah tentang saya, dia ngomong sama tetangga-tetangga di depan, saya punya paman itu bodoh sekali, saya punya paman jahat sekali, saya nggak bisa handle itu.
Tetapi saya lebih suka kalau dia marah kepada saya dan dia marah ke saya. Dan Yosua melakukan yang seperti itu sama Tuhan. Dan Tuhan nggak marah. Nggak apa-apa. Ini part dari mengenal Tuhan. Ketika kamu menjadikan Tuhan tempatmu untuk mencurahkan kekecewaanmu yang pertama kalinya. So, mulai sekarang, saya minta misalkan Yemima, kamu nggak perlu cari Ria lebih dulu untuk bilang bahwa kamu sakit hati, bahwa kamu kecewa. No. Lakukan seperti apa yang Yosua lakukan. Dia nggak curhat sama yang lain-lain. Dia nggak curhat, Lep, aku mau curhat. Dia kan punya teman ya, satu kompatriot namanya Kaleb. Lep, aku mau curhat. Ini aku ya judek dan sebagainya. Dia nggak curhat sama Kaleb. Dia nggak curhat sama yang lain, tetapi dia curhat lebih dulu sama Tuhan. Bahkan marah-marah sama Tuhan. Menarik ya. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dia marah-marah sama Tuhan. Dia posisinya benar-benar terpuruk sekali. Dia posisinya benar-benar secara fisik, dia terpuruk sekali. Karena di ayat berikutnya Tuhan berkata seperti ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Kalau kita dibilang jangan sujud, berarti Yosua sedang sujud. Dia bukan sujud menyembah Tuhan, enggak. Dia sujud sambil ngomel. Tetapi bagi Tuhan, it's okay. Tuhan malah nggak suka kamu datang kepada Tuhan seperti orang Farisi yang datang kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang indah-indah, padahal hatinya busuk sekali. Lebih baik seperti Yosua, seperti just come just the way you are. Datanglah seperti apa adanya kamu. Nggak usah pakai make up. Saya sering ngomong seperti, bertemu dengan Tuhan nggak perlu pakai make up. Ada yang di sini bertemu dengan papanya pakai make up? Nggak ada ya. Kecuali kamu kecentilan atau baru beli make up baru, mau nyoba gitu. Pap, ini cantik apa enggak? Kalau enggak ada yang pakai make up untuk bertemu dengan ayahnya. Secentil apapun saya kira nggak wajar lah ketemu dengan papanya sendiri pakai make up. Demikian juga ketemu dengan Tuhan. Nggak usah pakai make up, apa adanya kamu. Itu adalah part dari ketika kita mengenal Tuhan. Proses mengenal Tuhan itu ada terus sampai kita mati. Sama seperti tadi Yosua ya. Mulai dia dari jadi bujang, sampai jadi ajudannya Musa, sampai jadi presiden sekalipun, dia belum selesai proses mengenal Tuhannya. Dia mau terus mengenal Tuhan, terus mengenal Tuhan. Tidak merasa benar sendiri, itu adalah aset yang luar biasa dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti tadi, cobalah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, gitu ya. Kalau kita sudah merasa merasa benar sendiri, kita nggak kasih ruang bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kita. Makanya Tuhan nggak suka banget sama orang yang sombong. Orang yang sombong bikin Tuhan gemes. Tuhan gemes ngapain Kak sama orang sombong? Pingin menjatuhkan orang yang sombong. Iya, karena di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan membenci kaki-kaki kuda, orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan benci. Jadi seteru Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan manusia, termasuk dirimu sendiri. Mengandalkan manusia, lo kan nggak termasuk dirimu. Ya kalau kamu bukan manusia berarti tidak termasuk kamu. Tetapi kalau kamu merasa dirimu manusia, maka termasuk kamu, include dirimu sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Merasa benar sendiri, merasa bahwa dirinya adalah hukum, dirinya nggak boleh dibantah, dan sebagainya. Makanya kalau kita punya hati, harus punya hati yang lembut sajalah. Orang yang mengenal Tuhan, ini poin yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan dan dekat sama Tuhan, karakternya pasti mirip dengan Tuhan. Sesederhana itu. Kalau kamu dekat sama seseorang, kamu pasti akan sedikit banyak mirip dengan orang tersebut. Minimal cara bicaranya, minimal selera makannya, dan sebagainya. Saya ini suka makan babi, gitu ya. Saya suka banget makan babi. Babi yang segala macam gitu, biasanya saya makan yang rica-rica, kayak yang apa ya, yang babi bakar, guling, bantal, yang selimut, nggak tahu. Pokoknya segala macam babi saya suka. Tetapi ketika saya kenal sama Kak Fani ini
ibu haji banget. Dia tuh nggak bisa. Baunya babi aja dia menghindar gitu ya. Kita masuk di sebuah tempat yang dia jualan babi, dia bisa notice hal itu. Ini pakai minyak babi, dia bilang gitu. Saya nggak tahu kenapa dia nggak suka babi, tetapi ya dia nggak suka babi. Dan saya nggak, sekarang kalau kamu tanya sama saya sekarang, saya bisa nggak makan babi 1 minggu ya? Kayaknya bisa gitu loh. Dan sering sih saya nggak makan babi dan sebagainya. Ketika saya jalan sama dia, saya nggak cari mie UP dan sebagainya. Selera makan kami jadi mirip-mirip. Selera. Jadi lebih lah. Sebentar. Dengar suara saya? Oke, soalnya Bluetooth-nya wafat nih. Tadi tilut-tilut ternyata Bluetooth-nya tinggal sedikit baterainya. Ya, ketika saya dekat sama seseorang, sedikit banyak diri saya akan mirip dengan orang tersebut. Nah, sekarang kamu tanya kepada dirimu sendiri. The last point, saya minta semuanya fokus untuk sejenak. Kira-kira kamu mirip nggak ya dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus diberikan di bumi, bukan sekedar Tuhan itu Bapa, ingin dia digantung di atas kayu salib, untuk menderita dan berkorban buat kamu. Ada sasaran antaranya. Dia pingin Yesus jadi role model. Setiap orang yang hidup di muka bumi mencontoh Tuhan Yesus. Itu yang Bapa inginkan juga. Saya mau bertanya dengan segala kerendahan hati, orang kalau ngelihat kamu lebih mirip sama antikris apa lebih mirip sama Tuhan Yesus ya? Gitu loh. Kalau orang lebih gemes lihat sama kamu, apapun alasannya, please deh. Berarti kamu nggak lagi dekat sama Tuhan. Jadi seperti Tuhan Yesus bukan berarti kita itu jadi orang yang lemah gemulai. Lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Lemah gemulai itu disuruh apa aja jadi kacung-kacungan gitu mau. Kalau orang lemah lembut dia punya standpoint, dia bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Dan saya yakin bahwa orang yang mengenal Tuhan, semakin lama dia akan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. That's why Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia adalah yang sulung dari semua adik-adiknya. Kita ini selain anaknya Bapa, kita ini juga adiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kakak tertua kita. Gitu ya. Kita dicangkokkan jadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus itu Tuhan kita, dia juga adalah kakak tertua. Artinya kakak tertua itu maksudnya gini loh. Dia itu adalah patron di mana kita bisa mencontoh kehidupannya. Makanya kalau orang yang baru bertobat, kita minta dia untuk membaca kitab Injil lebih dulu deh. Baca terus kitab Injil, supaya kamu ngerti betul bagaimana cara Tuhan Yesus untuk hidup. Mari kita tundukkan kepala kita, saya akan berdoa buat teman-teman untuk sebentar. Tuhan Yesus, kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari yang kami kenal saat ini. Kami tahu Tuhan, banyak waktu yang terlewat tanpa kami mendekatkan diri kepadamu. Banyak kemunafikan yang kami sajikan di saat-saat teduh kami, bahkan pada saat kami berdua saja dengan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami berkomitmen bahwa kami tidak perlu lagi memakai make up apa-apa saat kami berjumpa dengan Yesus. Saat kami berjumpa dengan Engkau, kami mau pastikan bahwa Engkau berjumpa dengan diri kami yang asli. Kalau tidak sempurna, bukankah itu adalah tugas Tuhan untuk menyempurnakan kamu? Luka yang selalu ditutupi tidak akan pernah bisa sembuh. Tuhan hari ini ajarkan setiap kami untuk membuka apapun itu yang ada di dalam diri kami. Mulai hari ini, kami ingin memperbaiki hubungan kami kembali dengan Tuhan, karena itu adalah fondasi yang tidak tergoyahkan. Saya tahu di depan layar ini ada banyak orang yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi percayalah kalau Tuhan sayang sama kamu, dia nggak akan buat kejadian yang luar biasa, dia nggak akan promosikan kamu dengan cara yang luar biasa sebelum kamu mengenal dia. Kenapa? Kalau dia promosikan kamu tanpa kamu mengenal dia, itu artinya Tuhan nggak sayang sama kamu. Karena pasti ujung-ujungnya di atas sana kamu pasti jatuh. Kalau engkau benar-benar ingin mengenal Tuhanmu, saya mau tantang kamu sekarang taruh tangan kananmu di dada. Nggak ada yang maksa, semuanya tutup mata, jangan lancang untuk melihat ke kanan, ke kiri, apalagi geser-geser layar. It's not your business, bukan urusanmu sama sekali. Kalau engkau hari ini mau berkata, Tuhan, mengenalmu itu lebih penting dari apapun. Engkau taruh tangan kananmu di dada.
Saya pun perlu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saya sudah jadi orang Kristen lama, saya pelayanan apa, dan sebagainya. Saya sekolah di sekolah Alkitab. Saya masih merasa saya di posisi yang seperti Yosua. Kadang-kadang saya nggak ngerti Tuhan ini kayak apa sih. Tuhan, kami semua memerlukan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami tahu proses mengenal Tuhan bukan kami mengejar Tuhan, no. Tetapi kami membiarkan Tuhan mengenalkan dirinya kepada setiap kami, Tuhan. Tuhan, remukkan segala hati-hati yang keras di hadapan-Mu. Kami mau jadi orang yang lemah lembut, yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk mendengar suara-Mu, clear di dalam telinga kami, lembutkan hati yang keras. Setiap logika-logika yang aneh-aneh, Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini, kami ingin mengenal Tuhan dan menjadikan itu hal terpenting di dalam kehidupan kami. Bahkan lebih dari makan pagi, makan siang, dan makan malam kami. Lebih dari air yang harus masuk ke dalam tubuh kami. Kami tidak akan bisa makan, minum dengan enak sebelum kami mengenal Tuhan. Kalau Engkau hanya meminta satu hal, yakni waktu kami akan memberikannya, Tuhan. Every morning, kami akan meluangkan waktu kami untuk mendengar Engkau, untuk mendekatkan diri kami kepada. Itu adalah fondasi yang tidak tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Oke, terima kasih Kak Dendi untuk firman-Nya. Semuanya diberkati ya. Oke, nah kita masuk ke bulan kedua ini, kita biasanya kan ngomong tentang LSD gitu ya, tentang bulan cinta, bulan Valentine gitu ya. Tapi hari ini, tahun ini, khususnya tahun ini kita di dalam selama bulan Februari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, makanya judul dari tema dari bulan ini adalah My First Love. Ya, siapa first love kita? Tuhan Yesus. Ya, oke, teman-teman, Kak Hendro hanya menyambung apa yang dikatakan Kak Dendi, yang mungkin akan Kak Hendro umumkan mulai dari hari ini bahwa fokus dari DLC tahun 2021 ini adalah mengenal Tuhan lebih daripada sebelumnya, ya, knowing God more than before, ya. Jadi kita mau sampai akhir tahun, ya, pengenalan kita harus lebih daripada sebelumnya. Pengenalan kita harus lebih dalam tentang Tuhan, tentang Yesus harus lebih dalam daripada sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian untuk puasa raya, oke, jadi di gereja kita ada puasa raya, teman-teman ya. Puasa raya selama 21 hari. Nah, artinya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Betul ya? Kita bukan menahan lapar dan haus saja, tetapi kita belajar untuk mengendalikan diri kita, menyangkal diri kita, introspeksi, banyak berdiam diri bersama dengan Tuhan, gitu ya. Jangan sampai kamu puasa tapi dimarahi mama gitu ya. Corona gini kok puasa gitu. Nah, itu kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, jangan gitu ya. Ngerti ya? Tetapi di sini kita mau belajar untuk siapin waktu kita yang terbaik untuk kita benar-benar cari Tuhan. Nah, ini mumpung kita lagi bersama-sama dengan ibadah raya yang lain, ibadah raya 1, 2, 3, dan DLC ini. Nah, puasanya model apa Kak Hendro? Jadi ada 3 macam pilihannya. Yang pertama, tidak makan pagi dan siang, tapi bukanya jam 4 sore. Yang kedua, tidak makan pagi aja, tapi makannya baru jam 1. Atau yang ketiga, terakhir makan itu jam 1 siang, dan makan berikutnya adalah keesokan harinya. Kak Hendro kalau minum boleh nggak? Boleh, ya boleh. Tapi makannya aja yang di ini yang di skip gitu ya. Nah, 21 hari mulai dari kapan? Mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 28. Gitu ya. Oke,
saatnya Kak Hendro akan sambut nih teman-teman baru hari ini ya. Oke, yang pertama ada Hendika. Yang mana Hendika? Hen, coba on cam dong Hen. Hendika, mana ya? Ada nggak ya Mas Ian ya? Oke, Hen, bisa di on cam kan nggak Hen? Oke, yang kedua. Oh ya Hendika. Oke. Hen, belum Hen, jangan di off kan dulu Hen. Mau kita spotlight Hen. Oh nggak bisa di spotlight. Oh oke, nggak apa-apa deh. Oke, selamat datang ya Hendika. Terus yang kedua ada Ashley. Ashley temannya siapa ya? Teman. Oh temannya JJ ya? Bukan. Oh temannya Ren. Oke, thank you Ren. Thank you Ashley. Selamat datang ya. Oke. Nah, sementara itu aja. Ada lagi yang mungkin yang Kak Hendro nggak notice, nggak ya? Kayaknya itu aja ya. Oke. Nah, teman-teman selalu kita menghimbau agar kalian tetap melakukan O2 ya, on cam sama on time. Oke. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya besar harapan kami bahwa kalian semua on cam dan on time untuk ikut ibadah atau ikut hops atau ikut komsel bisa on time dan on cam ya. Kemudian seperti biasanya kita ada hops tiap hari. Hops itu apa Kak? Kita akan berdoa bersama-sama tiap hari Senin dan hari Jumat jam 9 malam sampai jam 9.30. Hanya 30 menit aja kita mau berdoa bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah komselnya tetap sama tiap hari Rabu jam 7 ya, kecuali komselnya Kak Alita mulai dari jam 6 sore. Itu aja. Kak Dendi bisa tutup dalam doa. Mari kita doa yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami akan diutus kembali untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Jadikan setiap kami adalah terang-terang dunia yang disebarkan untuk menjadikan dunia yang gelap ini semakin terang. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami akan menjadi saksi Tuhan, akan menjadi perwakilan kerajaan surga untuk membawa keselamatan, membawa sukacita, membawa shalom Tuhan kemanapun kami berada. Di rumah kami, di lingkungan kami, bahkan melalui room-room Zoom yang akan kami ikuti. Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak dibelenggu oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati, Engkau akan terus naik dan tidak turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. You guys, thank you. Bye-bye. Bye. Oh ya bisa cek di grup. Bye Jordan. Halo. Oh ya bisa cek di grup kan buat beberapa hal. Apa Jordan? Sorry nggak dengar. Cuma di Brothers Keepers. Oh iya. Bentar baru lihat soalnya. What do you think, Brothers Keeper? Apa Jordan? Gimana kabarmu Jordan? Baik-baik. Baik saja. Kela, gimana kabarnya Kela? Oke, bye-bye. Bye. Oke, bye Jordan.